3, 2, 1. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat ya, luar biasa ya. Berkat Arena luar biasa, kabar kami mereka luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Adik-adik mari kita berdiri, kita akan mulai ibadah di hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dan kita lipat tangan ke arena kami dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau untuk segala sesuatu yang Tuhan limpahkan di setiap kami ini. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Dan setelah kami akan memuji Kau, memuliakan nama-Mu, berikan kami ini ya Tuhan hati yang bersuka cita, hati yang benar-benar menginginkan kehadiran-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dengan kami sikap hati yang baik saat datang di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, semua siap puji Tuhan orang bersama-sama. Amin. Kita bersuka cita ya Dek, kita pujikan sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersuka cita adik-adik. Kita pujikan, kita menari seperti dan menari. Kita mau menari di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di
kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita pujikan. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Yesus selamanya.
Adik-adik, ayo kita sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ikuti Kak Diana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Kami sudah bersuka cita Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kini saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman bagi kami, dan biarlah kami memiliki telinga seorang murid untuk kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, sehat, kuat di dalam Yesus. Adik-adik, kita sudah bersyukur ya. Adik-adik hari lepas hari sudah mulai beranjak menjadi besar, dan kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian kita juga sudah berdoa, kita sudah membaca firman Tuhan. Tidak lupa juga kita belajar melakukan firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan ya. Bagaimana beribadah yang benar? Bagaimana sih ibadah yang benar ya? Ayo, kita ini ibadah yang benar, bagaimana kita menyiapkan hidup kita hormat takut akan Allah, kita tunduk pada Tuhan saat kita beribadah ya, bersama-sama dengan teman-teman kita, saudara seiman kita, berkumpul bersama-sama, kita saling mengasihi, kita melakukan firman Tuhan. Tetapi ada satu hal lagi, ibadah yang benar itu ibadah yang murni, di mana hati kita ini, hidup kita murni. Murni itu apa adik-adik? Murni itu tidak ada sesuatu yang kotor. Murni itu jernih, di mana hidup kita sebagai rumah Tuhan, sebagai ibadah. Yuk kita buka Yakobus pasal yang ke-1 ayat 27. Sekali lagi, Yakobus pasal 1 ayat 27. Kak Diana bacakan bersama-sama ya. Yuk kita simak ya, baik-baik ya, kita dengarkan dan kita mau lakukan ini. Ibadah yang benar sama dengan juga ibadah yang murni ya, memiliki kemurnian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah, ingat, ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah kita, Bapa kita, adalah apa? Mengunjungi yatim piatu. Pertama, mengunjungi yatim piatu. Yatim piatu itu apa sih Kak? Yatim piatu itu anak yang tidak memiliki orang tua, yaitu tidak punya mama dan papa lagi. Mama papahnya sudah gak ada. Jadi mereka hidup tanpa orang tua. Nah, dalam satu kehidupan manusia, kalau kita misalnya ya, ada anak yang tidak punya mamah papah karena mamah papahnya meninggal, kemudian keluarganya tidak mampu, dia punya nenek tapi neneknya tidak mampu untuk merawat. Akhirnya terbentuklah satu tempat untuk menampung yatim piatu ini yang disebut apa? Panti asuhan. Adik-adik, ibadah yang murni, kita juga harus belajar memperhatikan yatim piatu. Misalnya kita ya pernah dengar ya, oh ada panti asuhan yang ada di itu loh Kak, Semarang Barat itu loh Kak. Oh iya ya, aku punya sedikit berkat, keluargaku diberkati, orang tuaku masih ada bahkan berkelimpahan. Aku mau belajar mengunjungi ya, mengunjungi itu datang di tempat mana tadi yang namanya apa? Panti
asuhan, kita beri berkat, misalnya mereka kita beri baju yang layak pakai, misalnya juga sembako, atau kita beri jajan snack ya, atau kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Itu ibadah yang murni, mengunjungi yatim piatu. Yang kedua, dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ternyata adik-adik bukan hanya anak kecil yang kurang beruntung kehidupannya, ada juga janda-janda, yaitu ibu-ibu yang meninggal oleh suaminya ya, ibu yang ditinggal papahnya karena meninggal dunia. Mereka yang tidak mampu kita kunjungi, kita berikan seberapa berkat yang kita punya. Itu ibadah yang murni. Kita belajar ya adik-adik ya, kalau kita diberikan banyak berkat oleh Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita mau, tidak hanya kita hanya mendengar firman aja, ayo kita mengasihi, ayo kita memberi, kemudian amin, 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 tapi ternyataannya kita tidak mau belajar. Dari sini kita tahu, oh Tuhan, ketika aku mendengar firman-Mu, ketika aku beribadah di gereja, Bapak pendeta atau kakak-kakak sekolah minggu mereka memberitakan bahwa kita harus belajar mengasihi sesama. Nah, aku mau belajar Tuhan. Dan dikatakan di dalam firman-Mu Yakobus pasal 1 ayat 27, Tuhan, ibadah yang murni dan tak bercacat celah di hadapan Allah Bapa kita, yaitu mengunjungi yatim piatu dan juga janda-janda. Disebut juga misalnya ya adik-adik ya, kalau jandanya itu sudah tua, itu namanya kalau dikasihkan satu tempat namanya panti jompo. Kita bisa mengunjungi di situ juga. Seberapa adik-adik memiliki, diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar adik-adik untuk mengasihi ibu-ibu yang janda yang sudah mungkin tidak mampu, mungkin mereka sudah tua juga, atau anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Kita bisa yang namanya berbagi kasih. Tidak ada yang mustahil adik-adik. Tuhan melihat, ternyata hati kita harus mau belajar melakukan firman Tuhan. Ya, dikatakan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang benar adalah ibadah yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tadi contohnya ibadah yang murni, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang dalam kekurangan. Kak, aku mungkin belum bisa memberikan berkat yang banyak. Oh, mungkin adik-adik punya teman yang ada di sekolah maupun yang ada di kampung, atau tetangga-tetangga adik-adik, atau teman gereja yang mungkin mereka tidak mampu. Ada orang tua tetapi tidak mampu. Adik-adik juga bisa yang namanya belajar ibadah yang benar, yaitu melakukan firman Tuhan, mengasihi mereka. Mereka butuh apa ya? Oh, ini sedang kenaikan kelas. Mereka kalau beli buku mungkin mereka hanya seberapa aja. Aku mau beri mereka teman-temanku yang tidak mampu. Mereka juga yang mungkin tidak punya mama papa yang dalam hidup kekurangan. Aku mau belikan buku, pensil, penggaris, atau sedikit berkat lagi sepatu atau tas. Adik-adik, ternyata ibadah yang benar, melakukan firman Tuhan itu tidak sulit. Katakan apa? Tidak sulit. Kalau sulit karena kita tidak mau melakukannya. Kalau mudah
kita mau melakukannya. Adik-adik, dikatakan di dalam firman Tuhan, kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Mari adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah beribadah setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, dan kini saatnya kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan. Salah satu contohnya mengasihi sesama kita. Kita mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke Tuhan, aku mungkin belum kaya sekali, tapi aku punya berkat yang aku bisa bagikan kepada sesamaku Tuhan. Contohnya kepada anak yatim piatu atau kepada janda-janda yang kekurangan Tuhan. Aku mau Tuhan Kau pakai jadi saluran berkat yang daripada Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan, Tuhan baik dalam hidupku dan keluargaku. Adik-adik, kita melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak minta sesuatu yang besar, tetapi Tuhan minta apakah adik-adik mau melakukan firman Tuhan? Ibadah kita yang benar melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan beri dalam hidup kita? Mari kita belajar berbagi kepada sesama kita. Orang lain, mungkin kita ini sebagai jawaban doa di dalam kehidupan teman-teman kita. Kita semangat terus ya adik-adik ya, mengasihi Tuhan, semangat terus mencintai Tuhan, dan semangat terus melakukan kebenaran firman Tuhan, mengasihi sesama kita manusia. Tuhan akan dan pasti menyertai kita. Amin adik-adik, kita mampu dan sanggup karena Tuhan. Adik-adik terus semangat beribadah kepada Tuhan setiap Sabtu dan Minggu. Semangat juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin adik-adik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Amin. Siapa yang mau melakukannya? Angkat tangan kita sama-sama. Amin. Puji Tuhan, semuanya terangkat tangan. Kita anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, yang Tuhan pakai dimanapun kita berada. Ayo adik-adik angkat tangan bersama-sama. Tirukan Kak Dianha berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ibadah yang benar adalah ibadah yang melakukan firman-Mu. Salah satu contohnya kami bisa memperhatikan anak yatim piatu dan janda-janda yang kekurangan. Bahkan keluarga atau tetangga kami yang kekurangan atau teman-teman kami. Kami mau Tuhan Engkau pakai sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Jadikan anak-anak Panji Kristus menjadi anak-anak yang memberitakan firman Tuhan, yang menjadi pelaku dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu. Kami mau menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin.